Puji Tuhan, Shalom. Selamat Shalom. malam semuanya. Saya boleh bersyukur kembali ketemu dengan keluarga besar dari Raja Wali. Malam ini, Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya merasakan benar-benar seperti dalam Yesaya ya, hadirat Tuhan memasuki di tempat ini, di rumah kita masing-masing, bahkan melalui layar. Saya percaya Tuhan hadir di tengah kita semua. Dan tanpa terasa kita tinggal beberapa bulan lagi meninggalkan tahun 2023. Saya berharap sungguh-sungguh sebelum memasuki tahun depan, kita masing-masing mempersiapkan prioritas apa yang terbaik untuk bisa kita siapkan ke depan. Sebelumnya saya mengajak dulu kita membuka dari kitab Mazmur. Kita akan melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-25. Saya sungguh merasakan ketika kita menyembah ada banyak hal yang Tuhan bukakan pada waktu kita menyembah, dan mudah-mudahan nanti sebelum kita mengakhiri tahun 2023 saya boleh ketemu dengan keluarga besar Raja Wali secara onsite ya. Bulan depan, bulan November saya akan ada di Indonesia sampai Januari, saudara. Jadi mudah-mudahan saya betul-betul merasakan tadi pada waktu menyembah ada banyak hal yang rupanya Tuhan mau persiapkan buat Raja Wali. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membawa kita sudah sejauh ini hanya untuk biasa-biasa. Kalau Tuhan sudah membawa kita, Tuhan sudah memulai, saya percaya Tuhan akan menyelesaikan sampai akhir. Amin. Satu yang saya tangkap tadi, satu pesan Tuhan mengenai keadaan ke depan untuk PD Raja Wali adalah saya tangkap dalam sebuah cerita dari kitab 2 Samuel, tapi saya tidak akan mengkhotbahkan itu malam hari ini, tetapi saya akan mempersiapkan itu dan menggali lebih lagi apa yang Tuhan mau siapkan buat kita semua ke depannya. Saya mengajak kita membuka dulu Mazmur 25 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 25 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, di dalam ayat ini kita bisa melihat salah satu dari topik atau isi doanya Daud. Kalau kita menggali kitab Mazmur dari pasal pertama sampai selesai, kita akan menemukan bahwa tidak semuanya Mazmur itu ditulis oleh Daud. Tetapi ada banyak dan mayoritas lagu-lagu yang ditulis di kitab Mazmur adalah dari Daud. Kalau kita membaca Mazmur-Mazmur Daud, ada beberapa macam topik, tema yang diangkat oleh Raja Daud ketika dia berdoa. Jadi kalau kita mau tahu bahwa apa sih isi doa dari orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan, kita semua setuju bahwa Daud merupakan orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Jadi kita melihat bahwa Daud tidak bisa dibantah adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat salah satu isi doa dari orang yang berkenan, orang yang menjadi idolanya Tuhan ini ya. Kalau Anda membaca kitab-kitab Mazmur, ada beberapa tema. Tetapi menariknya dari semua tema-tema atau isi doanya Daud, saya tidak pernah menemukan isi doanya itu meminta materi. Saya tidak pernah menemukan isi doa Daud itu meminta duit, saudara. Tapi yang saya temukan dalam doa-doanya Daud itu ada beberapa topik. Yang pertama, yang tentunya kita akan temukan paling banyak dari isi doa-doanya Daud adalah puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Jadi rupanya
mayoritas doanya Daud itu isinya muji Tuhan. Bagaimana dengan doa saudara dan saya? Mayoritas dari doa kita isinya komplain, atau minta duit, atau minta berkat, atau minta jawaban doa. Tapi isinya doanya Daud kebanyakan adalah puji-pujian, memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Itu topik utama yang terjadi pada doa-doanya Daud. Nah, topik yang lain adalah Daud, manusia normal tentunya ya, pasti juga punya keluh kesah, juga punya perasaan sedih. Nah, topik kedua yang cukup sering saya temukan dari doanya Daud adalah dia mencurahkan isi hatinya ke Tuhan. Dan topik yang paling sering dicurahkan kepada Tuhan oleh Daud adalah disakiti, pengkhianatan, dikritik, dicemooh, dihianati orang-orang yang terdekat. Jadi itu rupanya yang mayoritas paling banyak dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Tapi saya tidak pernah melihat Daud itu nangis soal duit gitu ya. Walaupun tidak jarang juga dia mengalami masa-masa di mana dia kekurangan, bahasanya sekarang kekurangan uang gitu ya. Tapi Daud tidak pernah menjadikan ini topik utama. Tapi yang paling sering dia keluhkan adalah curhatan mengenai disakiti, dihianati orang yang terdekat. Nah, topik yang ketiga yang sering dinaikkan oleh Daud adalah kita bisa melihat dari ayat 4 dan ayat 5, Saudara ya. Topik yang ketiga kalau kita lihat adalah dia bicara tentang beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarkanlah kepadaku. Jadi kita bisa melihat topik ketiga yang cukup sering diangkat oleh Daud adalah dia minta petunjuk Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan. Nah, harusnya doa-doa kita juga diwarnai dengan seperti ini. Seperti Daud, doa kita diwarnai dengan banyak pujian. Dan yang kedua, boleh kita mengeluh. Maksudnya boleh kita curhat. Dan yang ketiga, doa Daud paling banyak juga meminta pimpinan Tuhan atau petunjuk Tuhan, jalan apa yang harus dia pilih. Nah, rupanya inilah kunci dari kesuksesan seorang Raja Daud, Bapak Ibu. Betapa Tuhan itu berkenan kepada Daud, saya percaya bukan cuma karena dia suka mengagungkan Tuhan, tapi Daud ini sangat bergantung dengan pimpinan Tuhan. Daud ini sangat membutuhkan pimpinan Tuhan. Saudara bisa bayangin nggak kalau ada seorang anak itu yang benar-benar suka sekali sering bertanya kepada saudara, Ma, Pa, aku mesti gimana? Setiap kali dia ada pergumulan, anak kita datang, aku harus seperti apa? Nah, Anda bayangkan kalau kita punya anak seperti itu, pasti namanya papa sama mama itu merasa dibutuhkan banget. Nah, itu yang dirasakan oleh Tuhan rupanya, sehingga Tuhan berkenan dan suka kepada seorang figur Daud. Jadi ini yang didoakan sama Daud, dan rupanya inilah yang menjadi kunci keberhasilan Raja Daud. Nah, kita tahu bahwa kalau boleh dibilang raja yang berhasil di dalam sejarah Israel adalah Raja Daud, saudara. Raja Daud ini berhasil dari awal sampai akhir. Salomo kita tahu pada akhirnya dia mengakhiri dengan tidak baik, ya kan? Tetapi Raja Daud boleh dibilang mengakhiri sampai garis akhir dengan kuat dan dengan tetap menang dengan terbaik. Nah, rupanya kuncinya adalah setiap saat Daud itu bergantung dari pimpinan Tuhan. Kalau Anda membaca banyak kisah-kisah Daud dalam peperangan, dia sering kali meminta pimpinan Tuhan apa yang harus dia lakukan. Saya masih ingat ketika Daud hampir dilempari dengan batu. Di dalam kitab 1 Samuel, Daud mencari Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan.
Saya melihat bahwa seringkali Daud datang kepada Tuhan meminta petunjuk, strategi. Demikian juga salah satu pesan Tuhan yang nanti kapan sebelum akhir tahun saya mau bagikan kepada teman-teman di Raja Wali, yaitu dari 2 Samuel pasal 5, yaitu tentang ketika Daud berhasil menduduki Yerusalem. Dia meminta petunjuk Tuhan, sehingga kemudian dia membuat sebuah strategi, yaitu membangun saluran air. Nah, kita bisa lihat bahwa Daud adalah orang pertama yang bisa menduduki Yerusalem. Karena secara fisik, Yerusalem itu begitu sulit untuk ditaklukkan. Tidak pernah ada raja atau bangsa yang berhasil menduduki Yerusalem. Dan raja pertama yang berhasil menduduki Yerusalem adalah Raja Daud. Dan ini puncak prestasi dia, masterpiece-nya dia, karena dia bisa berhasil. Kenapa? Karena dapat petunjuk dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan petunjuk kepadanya supaya dia membangun saluran air. Jadi penting sekali, apalagi sebelum kita menyelesaikan tahun ini, kita semua bisa menjadikan ini sebagai pokok doa Bapak Ibu sebelum tahun ini selesai. Mari sama-sama menggempur istilahnya, mari sama-sama antusias untuk menemukan pimpinan Tuhan untuk tahun 2024. Nah, kenapa Daud itu meminta petunjuk Tuhan? Kalau kita bisa melihat dari kitab Yesaya, saya ajak lihat Bapak Ibu, kita buka Yesaya pasal 55. Ini satu ayat yang cukup sering saya sangat terberkati dengan ayat ini, Yesaya 55 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti atau upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Artinya bahwa banyak orang lebih menaruh prioritas kepada hal-hal lahiriah, seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai, istilahnya materi lah. Nah, banyak dari kita di dalam mengiring Tuhan, pengejaran kita adalah lebih sering memprioritaskan pada berkat-berkat materi. Tetapi di ayat 2 selanjutnya dituliskan begini, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan mau katakan itu bahwa pengejaran materi kamu, mau kayak apa banyaknya itu tidak pernah bisa memuaskan. Tetapi ada satu hal yang bisa memuaskan, yang Tuhan ajarkan, yaitu mendengarkan Tuhan. Di ayat yang ketiga selanjutnya dituliskan, sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku. Jadi ada sebuah ajakan dari Tuhan, bahwa rupanya ketika kita mendengarkan Tuhan, tentunya kalau kita mendengarkan Tuhan, kita berarti menangkap instruksi dari Tuhan. Maka Tuhan katakan itu akan mengenyangkan. Itu akan membawa kepuasan, itu akan membawa kebahagiaan. Tapi kalau kita fokus pada pengejaran materi, pengejaran dari satu pokok doa yang kita mau, mungkin kita masing-masing punya pergumulan sendiri-sendiri, kita minta doa tentang pekerjaan, kita minta doa untuk jodoh, kita minta doa untuk keturunan, kita minta doa untuk keuangan. Itu semua kata Tuhan tidak memuaskan, tidak akan mengenyangkan. Habis itu selesai ya kita tetap ada lagi yang lain, ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Tetapi yang Tuhan katakan kalau kita mendengarkan Tuhan, itu adalah kunci kita akan mendapatkan sebuah kepuasan. Saudara, mari kita buka lagi dalam kitab Yeremia. Kita lihat kitab Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17. Nah, kalau saudara melihat kitab Yeremia pasal 17, kita lihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, Yeremia pasal 17. Kalau kita lihat di sini ada 3 macam keputusan yang bisa kita pilih. Jadi kalau kita ngadepin sebuah masalah hari ini, saudara, ada 3 macam way out atau jalan yang bisa kita pilih. Yang pertama, dituliskan di ayat ke-5, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi jalan yang kita pilih yang pertama adalah mengandalkan orang.
mengandalkan orang lain. Mungkin saudara, mungkin teman, mungkin orang-orang tertentu yang punya power atau posisi. Mungkin kita sedang menghadapi sebuah pergumulan berhubungan dengan surat-surat, lalu kita mengandalkan pejabat-pejabat tertentu. Nah, ini mengandalkan manusia. Yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi, ngoyo pakai kekuatan sendiri. Atau yang ketiga, di ayat yang ke-7 dituliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi cara ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Nah, jelas dari 3 jalan ini, yang pertama dan kedua mengandalkan orang maupun mengandalkan kekuatan sendiri, kita bilang terkutuklah, berarti mendatangkan kutuk, ya, mendatangkan kutuk. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Diberkati. Jadi berbeda banget, sudah jelas kontrasnya, ya. Nah, apa contohnya mengandalkan orang, mengandalkan kekuatan sendiri sama mengandalkan Tuhan? Mungkin sebuah contoh simpel itu adalah tentang pengalaman pribadi saya di dalam ketika mau menikah, Saudara ya. Saya datang dari background bukan keluarga yang kaya. Nah, pada waktu itu ingin secara pribadi itu apa ya namanya pernikahan sekali seumur hidup. Saya tuh kepengen bahwa pernikahan saya itu bisa pesta. Dulu kepengennya seperti itu, Saudara. Lalu secara manusia nggak punya tabungan yang cukup untuk sebuah pesta. Teman saya punya nasihat seperti ini pertama kali. Ada 3 cara kamu bisa merit. Yang pertama ngandalkan orang. Ngandalkan orang tuh maksudnya gimana? Ya, ngandalkan dari keluarga yang membuat biaya pesta itu di cover. Ngandalkan dari keluarga calon suami maupun keluarga saya untuk bisa membuatkan pesta. Yang mana pilihan pertama jelas tidak memenuhi syarat buat posisi saya. Tapi ada orang-orang yang menikah yang mereka bisa pesta gede karena keluarga yang membiayai. Nggak salah, tapi pada posisi saya pada waktu itu saya nggak punya jalan untuk ini. Atau yang kedua mengandalkan kekuatan sendiri, dia bilang. Gimana mengandalkan kekuatan sendiri? Dia bilang kalian berdua harus kerja keras dari Senin sampai Senin. Bila perlu tambah cari kerjaan lagi sampai lembur-lembur. Tidak memberikan waktu istirahat, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya sampai hari H untuk pernikahan. Bisa enggak? Bisa. Tapi ya begitu saudara, orang Surabaya bilang bendol mburi. Jadi benjol-benjol babak belur belakangan ya. Bisa mengandalkan orang, bisa mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, kalau kita punya kesempatan untuk itu. Nah, yang ketiga dia bilang begini, atau kamu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu gimana? Dia bilang, pakai dengan apa yang ada. 5 roti, 2 ikan. Kamu punya duit berapa? Udah berjalan. Dan yang paling penting, dia bilang begini, cari pimpinan Tuhan. Cari pimpinan Tuhan. Tuhan mau nggak kamu memang untuk membuat sebuah pesta? Nah, saya ingat betul seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth. Saudara, dia berbicara seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Tuhan berbicara, saya mempercayainya. Selesai sudah persoalannya. Saya melihat bahwa rupanya ini yang menjadi pegangan seorang perwira. Ketika dia datang ketemu Yesus, meminta Yesus tolong supaya hambanya disembuhkan. Perwira ini bilang begini, Yesus, tidak perlu engkau repot-repot datang ke rumah saya. Cukup sepatah kata, satu kata. Hambaku itu akan sembuh. Dia bilang begitu, saudara. Jadi, rupanya perwira ini tahu rahasia dari kekuatan, rema, suara, dan pimpinan Tuhan. Rupanya inilah yang ditangkap oleh Daud. Makanya dia bilang, beritahukan jalan-jalan dan ajarlah aku masuk di dalamnya. Daud ngerti betul rahasia kemenangan adalah kalau Tuhan berbicara sesuatu,
dan kita masuk di dalamnya. Ini yang artinya mengandalkan Tuhan. Jadi salah satu bentuk mengandalkan Tuhan adalah menanti-nantikan Tuhan berbicara, mempercayainya. Kata Smith Wigglesworth, selesai sudah persoalannya. Saya mau kesaksian Bapak Ibu, saya mau sharing sesuatu pada waktu bulan Agustus yang lalu, ketika saya sempat ke Indonesia, saudara, saya sempat ketemu Jessica sama Popo di Jakarta, dan pada waktu itu dia sudah sempat mendengar bagaimana saya mendapatkan satu kesempatan yang tidak pernah saya duga, di mana seumur hidup saya belum pernah naik kelas bisnis, tapi pada waktu bulan Agustus itu saya pergi ke Jakarta dari Surabaya, saya dijemput memakai pesawat pribadi. Ini pertama kali dalam hidup saya dijemput pakai pesawat pribadi, saudara. Mimpi seperti mimpi rasanya, kayak orang Cooper, kayak orang desa, kayak orang kampung. Ketika naik pesawat pribadi, saya sampai terharu, mikir apa ya kok saya sampai dijemput pesawat pribadi. Jadi nggak naik kelas bisnis, tapi langsung dijemput pakai pesawat pribadi. Katanya bahwa sekali menjemput pakai pesawat pribadi dari Surabaya, jemput ke Surabaya terus dibawa ke Jakarta, sekali penjemputan itu pengusaha itu harus membayar sekitar 300 juta rupiah untuk sekali jemput, saudara. Dan saya mikir secara pribadi sebetulnya itu lebih murah kalau naikkan bisnis kelas, ya kan. Apalagi bisnis kelas domestik itu kan murah gitu, tapi dia betul-betul memperlakukan seperti gimana gitu. Saya betul-betul sampai merasa sungkan, salting juga. Tapi ya sebetulnya itu satu pengalaman yang luar biasa yang membuat saya semakin menyadari bahwa bagi Tuhan itu segala sesuatu mungkin terjadi. Nah, ada banyak orang yang tanya, apakah cerita di balik saya itu dijemput pakai pesawat pribadi? Saya sendiri awalnya enggak tahu, bahkan yang lucunya saya mendengar ceritanya itu dari orang lain. Jadi bukan dari mulut pengusaha tersebut. Singkatnya, tahun 2019 sekitar pertengahan tahun, Bapak Ibu, saya diundang oleh seorang pengusaha di Jakarta. Sebetulnya pengusaha ini domisilinya di Singapura, tapi dia juga mempunyai bisnis di Indonesia. Jadi dia mengundang saya tahun 2019, itu sekitar pertengahan tahun. Nah, pada waktu dia mengundang saya, saudara, kami mengadakan ada PD, tapi PD-nya sederhana sekali karena rata-rata para direksinya dia kebanyakan bukan orang Kristen. Jadi ada yang Buddha gitu ya, beberapa banyak Katolik dominan. Jadi yang Kristen malah nggak ada. Kristen Katolik yang ada. Nah, saya pada waktu diundang itulah pertengahan tahun 2019. Setelah selesai khotbah, kami tutup dengan doa. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Tuhan berbicara mengenai satu nama. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu kalau ngomong bisa melalui penglihatan, tapi kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan saya melihat satu tulisan. Jadi ada sebuah tulisan, dan tulisan itu adalah nama sebuah tempat. Dan terus terang waktu saya membaca tulisan itu, saya itu nggak familiar dengan tempat itu. Saya tuh sampai mikir gini, tempat ini di Indonesia atau di luar negeri ya? Tapi saya belajar untuk menguji lah, dites ya. Saya ngomong sama pengusaha ini, saya mendengar, saya melihat sebuah tulisan nama ini. Terus saya tanya, apakah nama ini familiar buat Bapak? Dia bilang, oh kami punya bisnis di tempat itu, Bu. Terus saya tanya, tempat itu di mana ya, Pak? Lalu dia kasih lihat peta.
Oh ya ampun, itu ternyata di Indonesia, Saudara. Saya pikir di luar negeri. Terus habis itu eh, saya punya usaha di sini, Bu. Kenapa, Bu? Saya bilang, saya melihat tulisan itu, Pak. Dia bilang, kami punya bisnis di tempat itu, dan terus terang bisnis kami di situ kering, Bu. Jadi susah berkembangnya. Saya masih ingat pertengahan tahun dia bilang begitu. Terus saya ngomong, Pak, tadi pada waktu kita nyanyi-nyanyi itu, dan sepintas saya lihat tulisan ini, saya tuh ngelihat gini, Tuhan itu jalan di tempat itu, seperti kisah Tuhan jalan di Taman Eden. Saya bilang begitu, Bapak Ibu. Maksudnya gimana ya, Bu? Maksud saya tuh gini, kalau Tuhan jalan di Taman Eden ya Pak, enggak mungkin tempat itu kering. Pasti tempat itu luar biasa. Terus sekali lagi kami berdoa, lalu Tuhan mulai menyingkapkan. Tuhan mulai bicara detail. Tuhan bilang begini, satu dua tahun ke depan ini, keadaan akan sulit. Saya tidak pernah tahu kalau itu bakalan COVID. 1 sampai 2 tahun ke depan bakal sulit, dan banyak perusahaan akan jatuh. Tetapi ketika banyak perusahaan ini jatuh, perusahaanmu justru akan melejit seperti roket. Saya bilang gitu. Dan itu akan membuat banyak orang-orang heran. Termasuk perusahaan-perusahaan lain itu akan heran kok bisa. Dan Tuhan akan memberkati kamu luar biasa justru di masa-masa sulit itu. Perusahaan jatuh tapi perusahaan kamu melejit. Saudara, rupanya dia itu tangkap itu message pesan. Waktu 2020 COVID meledak, banyak perusahaan gulung tikar. Tapi dia melakukan satu gebrakan yang secara manusia itu gila, yaitu dia menginvestasikan modal sebesar-besarnya. Bahkan katanya hampir semua yang dia punya, dia investasikan di daerah tersebut. Saya tidak pernah tahu ceritanya. Dia investasikan di situ. Dia fokus ke sana. Dan di luar dugaan, nah ini saya dengar ceritanya malah dari orang luar, yaitu orang bank. Yang setelah itu ketemu sama saya, sempat ketemu, terus dia tanya, bagaimana Ibu bisa mengenal pengusaha ini? Nah, dari orang bank inilah dia cerita. Ibu Ruth tahu bahwa selama 2 tahun itu, dari 2020 sampai 2022, usaha yang dia lakukan di daerah itu meledak gila-gilaan. Sampai akhirnya banyak perusahaan-perusahaan itu sekarang berusaha copy-paste, meniru gerakan yang mereka lakukan. Dan sekarang bank-bank itu pada berebutan untuk menaruhkan investasi dan menaruhkan modal ke perusahaan ini. Dan dia sempat cerita, Ibu tahu nggak income yang mereka dapatkan dalam 2 tahun. Di saat orang-orang lain itu sangat kesulitan. Dia bilang modal yang mereka hasilkan dalam waktu 2 tahun itu, dia katakan adalah sebesar ratusan triliun dalam waktu 2 tahun. Beberapa minggu yang lalu, anak saya menemukan sebuah grafik. Saya memang nggak bisa kirimkan grafik ini karena ini cukup pribadi, tapi mudah-mudahan saya bisa tunjukkan di sini. Kalau nggak kelihatan, wah nggak bisa kelihatan ini. Apanya nggak bisa kelihatan. Nah, grafik ini bentuknya gini, Bapak Ibu. Grafik ini bentuknya L gini. Jadi L gini, tapi yang ini agak miring ke sini, yang ini lurus. Grafik ini adalah grafik net worth. Net worth itu harta. Harta dari perusahaan ini. Dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Itu flat, mendatar. Jadi artinya perusahaan ini punya aset atau harta itu dari 2013 sampai 2022 itu enggak naik tapi juga enggak turun. Jadi ya segitu terus gitu loh. Jadi kalau hartanya dari awal 2013 1 juta,
sampai 2022 tuh menurut grafik ini 1 juta. Tapi tiba-tiba di tahun 2022 tiba-tiba terjadi langsung perlompatan. Ini garis naiknya itu tajam sekali, saudara. Miring seperti ini. Tajam banget. Nah, itu yang ada di grafik ini, saudara. Yang ada di grafik ini. Nah, itu tajam sekali, luar biasa. Secara, kalau saya melihat grafik ini tuh aneh gitu loh, Bapak Ibu. Aneh grafik ini. Kok bisa kenaikannya tuh tajam banget. Dan saudara, dari grafik ini saya tuh melihat begini. Luar biasa ya, kalau Tuhan itu sudah ngomong, mau keadaan COVID, krisis kayak apa, Tuhan itu justru bisa menaikkan di kondisi paling kritis loh. Kuncinya cuma sederhana, kalau Tuhan sudah bicara. Gila banget saya ngelihat itu, benar-benar tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil banget buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi dari sini, saya betul-betul bisa melihat seperti kisahnya Ishak di tanah kering. Secara logika kering. Tapi kalau Tuhan sudah bicara sama Ishak, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah, Tuhan akan membuat itu terjadi, Bapak Ibu. Walaupun secara manusia mustahil, tapi itu ternyata bisa terjadi. Nah, itu rupanya yang terjadi pada perusahaan ini, saudara. Jadi betul-betul Tuhan itu menggenapi apa yang dia ucapkan. Kalau Tuhan bilang 2 tahun ini ketika orang lain hancur, kamu akan dibuat Tuhan meroket. Tuhan benar-benar buat meroket loh. Jadi pada akhir tahun 2022 diadakan penghitungan gitu ya. Diadakan penghitungan aset. Itu tiba-tiba naiknya tajam. Biasanya kan grafik itu gini-gini dulu kan naiknya pelan-pelan. Ini enggak. Langsung tajam sekali, luar biasa. Saya percaya kayak gini ini cuma mungkin satu jawabannya. Hanya Tuhan yang bisa bikin model seperti itu. Hanya Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ishak dalam tahun itu, dia mengalami panenan 100 kali lipat. Sehingga orang itu kaya, makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, hingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, orang bank ini sempat cerita sama saya, gara-gara apa yang mereka lakukan selama 2 tahun itu, Bu. Mereka telah begitu tajam naiknya, sampai menjadikan mereka number one, dan itu menaikkan mereka menjadi konglomerat. Sebelumnya udah di rating bawah, tapi mereka naiknya melompat luar biasa. Saudara, pada waktu saya mendengar cerita itu membuat saya semakin mengerti dan semakin yakin bahwa hidup ini yang paling penting. Kita tuh menangkap Tuhan, dan apapun yang Tuhan katakan, mari belajar untuk percaya dan taat di dalamnya. Hiduplah di dalamnya, maka Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Satu kali Petrus ketemu dengan Yesus. Yesus bilang begini, ayo kita bertolak ke seberang. Petrus bilang apa? Tuhan, telah seharian kami itu cari ikan, tapi tidak dapat. Perhatikan, seharian tidak dapat ikan. Musimnya sama. Sudah seharian dicoba, musimnya sama. Tapi kalau Tuhan berkata, ayo kita menyeberang, Petrus responnya luar biasa. Sudah seharian kami mencari, tetapi tidak mendapatkan ikan. Tetapi Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, kami akan berangkat juga. Amin. Saya berdoa teman-teman PD Raja Wali akan menjadi pribadi-pribadi yang punya mental seperti ini. Tuhan, kami udah mencoba nih, tapi kalau Engkau mengatakannya, kami akan taat. Kami akan menuruti apa yang Tuhan katakan. Amin, Bapak Ibu. Nah, banyak orang problemnya di sini. Bu, saya ini nggak bisa mendengar suara Tuhan. Problemnya selalu begitu. Mari saya ajak kembali melihat Mazmur 25 ayat 5 tadi, saudara.
Yuk kita baca Mazmur 25 ayat 5, perhatikan baik-baik. Di ayat 5 dari Mazmur 25 dituliskan begini, kalimat yang terakhir. Engkau, lihat, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berarti Daud ini sering nunggu Tuhan untuk bicara. Daud sering menunggu Tuhan untuk mendapatkan suaranya. Jadi buat seorang Daud sendiri, dia butuh bayar harga sehari-harian mencari Tuhan. Nah, banyak dari kita baru doa 1 jam tidak sampai, terus nggak dengar apa-apa, kita sudah langsung memvonis Tuhan tidak bicara. Kemudian kita putus asa, lalu kita mengatakan bahwa aku nggak bisa mendengar suara Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ini yang harus jadi fokus kita mulai sekarang. Cari pimpinan Tuhan sampai kita dapatkan. Kalau Tuhan sudah berbicara, bagian kita percaya selesai sudah persoalannya. Amin. Satu kali kita membahas soal suara Tuhan. Saya membahas suara Tuhan dengan anak saya. Anak saya bilang begini. Nah, saya baru sadar pertanyaan anak saya ini sebetulnya jadi banyak masalah dalam hidup kita. Dia bilang begini, Ma, enak kalau pas Om itu, pengusaha itu, dapat spesifik dari Tuhan. Misalnya kota A, kan gitu. Enak kalau Tuhan itu bicara tentang spesifik, jelas. Nah, seringkali masalahnya, Ma, aku ini nggak dapat spesifik dari Tuhan ketika ada tawaran, ini diambil apa enggak. Tuhan enggak ngomong secara jelas. Tuhan enggak ngomong iya, Tuhan juga enggak ngomong tidak. Jadi kalau kayak gitu terus gimana? Masa aku enggak melakukan apa-apa? Bagaimana kalau ternyata tawaran ini memang dari Tuhan, tapi karena aku enggak dengar, enggak tak ambil. Tiba-tiba Tuhan itu mengajarkan saya. Saya bilang begini, kamu tahu enggak, Om ini kan punya usaha bukan di kota itu aja. Betul nggak Bapak Ibu? Namanya pengusaha, dia punya banyak usaha di beberapa kota. Betul nggak? Tapi kenapa Tuhan ngomong spesifik tentang satu kota? Berarti urgent. Tuhan mau dia mengerjakan kota itu. Saya ngomong sama anak saya. Lalu bagaimana dengan kota yang lain? Berarti bagi Tuhan, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa berhubungan dengan kota-kota yang lain, jadi kamu ya nggak usah ngapa-ngapain tentang kota-kota yang lain. Lakukan aja seperti biasa. Tapi secara khusus Tuhan berbicara tentang kota tersebut. Banyak orang contohnya gini Bapak Ibu, berdoa nih. Bu, saya nih berdoa, rumah saya boleh tak jual enggak? Nah, rumah saya boleh tak jual enggak? Terus, saya tuh enggak dengar Tuhan ngomong boleh atau enggak. Nah, Bapak Ibu saya tuh nangkep begini. Percaya enggak bahwa bentuk suara Tuhan, salah satu bentuk suara Tuhan adalah Tuhan enggak bicara apa-apa tentang itu. Maksud saya tuh gini, kita itu berharap Tuhan itu bicara gini, iya nak jual lah, atau enggak nak, jangan dijual. Kenapa Tuhan enggak bicara iya atau enggak? Ya berarti Tuhan enggak mau kamu bikin apa-apa soal rumah itu. Kalau memang Tuhan kepengen kamu jual rumah itu, biarpun kita itu enggak dengar, kalau Tuhan tuh kepengen kamu jual rumah itu, dia akan pakai banyak cara untuk kamu dengar supaya jual rumah itu. Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi dia bisa pakai batu untuk bicara. Nah, sama seperti ketika orang ini, saudara, Tuhan mau memang membuat sebuah lawatan
di kota yang Tuhan akan lawat itu bisnisnya. Dan untuk bicara, orang ini kan nggak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan kirimkan saya ke dia, kan ceritanya gitu tahun 2019. Nah, Bapak Ibu tahu caranya cerita saya diundang. Ini orang tidak pernah mendengarkan khotbah pendeta Indonesia. Perhatikan, tidak pernah mendengarkan khotbah pendeta Indonesia. Dia ini orang Katolik. Dia sukanya mendengar khotbah pendeta bule. Jadi dia lebih senang mendengarkan khotbah pendeta bule. Tiba-tiba sebuah keanehan terjadi ketika dia lagi mendengarkan khotbah pendeta bule. Nah, kalau Anda lihat khotbah di YouTube, kadang-kadang iklan masuk, betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang iklan masuk kan? Nah, tiba-tiba khotbah pendeta bule ini terinterupsi. Keinterupsi. Tapi yang menginterupsi bukan iklan. Yang menginterupsi tiba-tiba khotbah saya. Nah, itu aneh. Kalau Anda tahu tentang bagaimana kerjanya YouTube, itu tidak mungkin. Kalau kita dengarkan khotbah, ada kadang-kadang iklan masuk, itu iklan. Tapi nggak ada ceritanya yang nyelonong masuk khotbah orang lain. Kecuali saudara salah mencet lagi yang di bawahnya. Tapi dia nggak mencet apa-apa, tiba-tiba khotbah saya nyelonong. Itu ceritanya. Dia itu tidak tahu saya. Pada waktu khotbah saya nyelonong. Nah, mungkin ini Bapak Ibu. Dia ngelihat saya itu sederhana minta ampun. Mungkin Bapak Ibu juga ngelihat tipe yang model sederhana. Dan dia tuh mikir gini loh. Ini pendeta siapa ya kok modelnya? Boleh dibilang mungkin dia enggak berani ngomong ceplas-ceplos, tapi modelnya kok sederhana banget. Kalau menurut saya dalam hati saya gini, maksudnya modelnya kok beladus gitu ta. Kayak mungkin maksudnya kayak gitu kok, kayak modelnya rada-rada gimana gitu ya. Enggak make up-an, enggak lipstick-an, jadi kayak bukan model yang cocok di depan kamera. Tapi dia tuh cerita aneh. Khotbah saya nyelonong, dan anehnya lagi, ini yang luar biasa, anehnya lagi, sebetulnya ibu ini kan tidak menarik untuk dilihat. Dia bilang begitu, Bapak Ibu. Pertemuan pertama, langsung nggak enak ngomongnya. Sebetulnya secara performan nih, secara penampilan, ibu ini bukan tipe yang menarik untuk dilihat. Dalam hati, teruskan, lanjutkan. Saudara, dia bilang begini, tapi saya tuh enggak tahu kenapa saya enggak bisa berhenti. Saya enggak bisa berhenti mencet, maksudnya saya enggak bisa berhenti supaya mencet ganti yang lain gitu. Saya enggak bisa berhenti. Dan rupanya khotbah ibu itu menginterupsi itu cukup lama. Bahkan pendeta bule yang tadi saya dengarkan itu hilang. Akhirnya diganti sama khotbahnya Ibu Ruth. Lalu dia tuh ngomong nggak bisa berhenti, matanya tuh ngeliatin terus. Terus akhirnya dia itu, ya Anda tahu dia nggak pernah bisa mendengar suara Tuhan, dia langsung ngerasa gini, kok orang ini seperti punya daya tarik khusus ya. Langsung dia tuh panggil sekretarisnya. Terus dia tuh bilang begini, kamu cari ya pendeta ini, nih. Kamu cari pendeta ini, cari nomor teleponnya, bawa dia ke sini. Cari nomor teleponnya, undang dia ke sini. Jadi saudara cuma begitu aja. Jadi dia itu tidak mengerti tentang profetik, tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu saya hamba Tuhan yang bergerak di karunia profetik. Dia tidak tahu sama sekali. Dia cuman melihat karena ya bukan insting lah, tapi ya enggak tahu kenapa enggak bisa berhenti, terus dia ngomong, panggil nih ya pendeta ini ke sini, undang. Singkat cerita, disitulah pertemuan pertama kami. Jadi dia itu enggak pernah bikin pede, enggak tahu. Bapak Ibu kalau tahu saya pertama kali diundang sama dia, saya tuh bilang gini, Pak, saya tuh diajak ngobrol sama dia di kantornya. Saya tuh sampai bingung, ini loh pertama kali orang undang saya diajak ngobrol. Terus saya tuh tanya gini, Pak, Bapak ini ngundang saya untuk
untuk apa ya Pak? Dia juga jawab gini, enggak tahu Bu, pokoknya saya pengen ngundang Ibu ke sini. Lo terus enggak tahu, terus gimana Pak? Ya ngobrol aja Bu. Jadi saya tuh ngobrol. Nah, tapi kan karena saya ini bingung, waduh gawat ngobrol apa ya sama bos kayak gini. Saya kan salting dan saya juga kehabisan topik. Akhirnya saya gini, Pak, biasanya kalau orang itu ngundang saya, Pak, kita bikin bikin ini, Pak, ibadah. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Oh, ya udah, ya udah. Bikin ibadah ya, Bu. Ya udah, ayo kita bikin ibadah. Jadi gitu ceritanya, Bapak Ibu. Gila banget nggak? Bikin ibadah, terus semua dikumpulin. Oke, para direksinya, stafnya dikumpulin, kita ada meeting. Meeting. Sudah sampai di depan. Ya enggak ada pemain musik, boro-boro pemain musik. Terus dia bilang, ya Bu, saya serahkan ke Ibu. Saya jadi bingung Bapak Ibu, iki ya apa ya, gimana ini? Ya udah, ya udah. Kita nyanyi satu pujian ya Pak. Oh nyanyi ya Bu? Ya nyanyi satu pujian. Gimana nyanyinya Bu? Terus saya bilang, ya ini ada televisi, kita pakai YouTube aja ya Pak. Jadi saya pakai YouTube Bapak Ibu, dicarikan satu lagu, saya cari lagu paling sederhana, Mujizat Itu Nyata. Ya mereka banyak yang nggak bisa nyanyi, nggak tahu lagu-lagu itu. Jadi itu pertama kali PD diadakan Bapak Ibu. Jadi ya sudah, nyanyi satu kali, ya sudah akhirnya saya khotbah. Itu PD tercepat Bapak Ibu. PD tercepat banget kok. Jadi saya bingung, soalnya daripada diajak ngobrol, saya bingung. Matiku tuh kehabisan kata-kata, nggak bisa ngomong, ya udah tak ajak ibadah. Jadi itu perjumpaan pertama kali saya. Anda bisa melihat nggak bahwa orang ini tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu mengenai daerah ini. Sehingga Tuhan dengan banyak cara akan entah gimana pakai cara untuk bisa menyampaikan suaranya kepada dia. Anda bisa nangkep. Kalau memang Tuhan itu mau saudara menjual rumah, walaupun kita tidak dengar suaranya, dia akan pakai segala macam cara untuk bisa bicara menyampaikan kepada saudara. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Saya pernah mengalami ini ketika pulang dari Amerika. Saya di airport, saya kehabisan uang. Saya salah perkiraan. Saya keasikan shopping karena waktu itu lagi banyak diskon. Saya pikir saya masih ada sisa uang yang saya simpan di kantong tas. Saya pikir saya akan pakai uang itu untuk makan di airport. Karena waktunya mepet, nggak sempat cari makan di luar. Jadi lebih baik makan di airport biar aman. Ternyata ketika sampai di airport, saya grogoh tas. Saya cari di mana-mana. Saya perhitungannya meleset. Saya tidak tersisa dolar sedikit pun. Dan saya, suami, dan anak-anak belum makan malam. Kami bingung. Saya ngomong, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong kami. Kami lapar. Bahkan untuk minum kami tidak ada uang. Kecuali kita minum dari air kran. Terus kemudian tiba-tiba seorang petugas dari British Airlines, namanya British Airlines, orang bule. Dia ngomong, kamu berangkat ke Indonesia ya? Pesawatmu jam 2 pagi ya? Iya. Terus dia ngomong, ini ada penumpang lain yang urgent, dia harus balik cepat. Boleh enggak kami beli tiket kamu nanti? Itu kalau jadi, kami kasih ganti. Besok kami berangkatkan Anda sekeluarga, plus kami kasih ganti per orang itu $300. Dikasih uang $300. Dia bilang gitu. Jadi kalau jadi tiket ini kami beli, kami kasih kamu menginap 1 malam di kamar hotel, besok ada penerbangan jam 10 pagi, jadi kamu tidur di hotel itu, jam 10 kami sudah ganti dengan tiket yang baru, besok pagi. Saudara, saya tidak pernah dapat tawaran seperti ini. Menurut saya tawaran ini terlalu bagus gitu loh. Jadi saya pikir, ini di negara asing, ini pasti aku dibohongi. Iki orang ini mau ngeprank kali, atau scam. Jadi saya tuh diam aja.
gimana? Kamu mau ambil enggak tawaran ini? Tapi ini belum pasti. Penentuannya nanti jam 12 malam. Kalau kami bisa menemukan tiket lain yang lebih awal dari tiket kamu, maka tiket kamu enggak jadi. Tapi selama kamu nunggu, karena kamu mau, kalau kamu mau, kamu akan kami taruh di lounge. Dan kalau nanti jadi, kami kasih seperti rencana semula. Kalau enggak jadi, kami kasih kamu voucher untuk belanja. Dan kamu tetap pulang jam 2 pagi, plus kamu boleh nunggu di lounge. Kalau enggak kan nunggu di tempat luar, toh Bapak Ibu. Saya tuh di depan mejanya dia itu ketap-ketip, ketap-ketip. Oke, give me your decision. Well, I don't know what to say. Saya tanya suami saya, gimana kok? Gak tahu, Non. Aku kayak gini-gini kan gak pernah. Ya sama. Ini beneran, tak? Jangan-jangan kita nih dibohongin. Nanti kita tiket sudah diambil, ternyata kita jadi lontang-lantung, gak digantiin tiket. Gimana? Lah katanya dia, tiketnya diambil, nanti penentuannya jam 12 atau gimana. Ya kita lihat dibohongin ya apa? Cukup lama kami di depan meja resepsionis itu. Saudara, enggak ada keputusan. Tiba-tiba orang yang sama, orang bule ini, tiba-tiba bahasa gini. Tiba-tiba itu anak saya juga dengar. Ngomong pakai bahasa Jawa. Jupuen iki beneran ini beneran dari aku, jupuen ini sungguhan. Bahasa Jawanya itu artinya itu gini, ambilen ini bukan bohongan, ambilen. Ambilen tawaran ini. Saya tuh melongo karena orang bule, bayang no ini orang bule, terus bahasa Jawaan. Terus sampai, oh saya ini kelaparan Be ya, kelaparan kali halusinasi. Saya noleh ke anak saya juga melongo. Loh dia bilang gini, loh Ma, orang itu kok bisa bahasa Jawa ya Ma? Loh kalian ya denger ya? Iya Ma. Terus habis itu saya tanya, sorry, kamu ngomong apa? Saya bahasa Indonesia akhirnya. Dibilang, what? What did you say? Nothing. No, you say something. Nothing. Enggak, kamu ngomong bahasa Jawa. Dia bilang, what is Java? Dia bilang gitu. What is Java? Katanya gitu. No, I heard you. I heard you. Kamu ngomong bahasa Jawa. Salah satu suku di Indonesia. No, dia bilang, oh aku bahasa Indonesia aja enggak ngerti. Dia bilang gitu. Enggak mungkin saya bahasa Jawa. Saya tuh bingung Bapak Ibu. Tapi anak saya dengar. Kalau halusinasi berarti kita bertiga lah kelaparan semua. Berarti sampai halusinasi. Terus saya tuh akhirnya, saya tiba-tiba ada sebuah suara yang berbicara keras. Tuhan bilang, malaikatku kusuruh bicara sama kamu. Ambil itu tawaran. Akhirnya kami ambil. Gara-gara itu Bapak Ibu. Nah Anda bayangin. Saya tidak bisa dengar pimpinan Tuhan. Tuhan bilang harus kamu ambil. Ini loh jalan dari aku. Tapi kamu bingung aja. Ambil jalan ini. Tuhan akan pakai dengan banyak cara untuk bicara. Akhirnya malam itu kami tunggu di lounge. Wah, lounge-nya ternyata lounge kelas bisnis. Di mana makanannya lengkap. Kemudian tempat kamar mandinya itu ada kamar mandi sama handuk kalau mau mandi. Bayangkan, tempat duduknya itu sofa besar-besar karena untuk bule. Jadi badannya gede-gede. Di dalam lounge itu hampir 90% itu bule semua. Yang Asia bisa dihitung jari. Jadi dari situ saya tahu kalau Tuhan memang mau kita melakukan sesuatu dan kita merasa kok Tuhan tidak bicara apa-apa. Kalau Tuhan tidak bicara apa-apa, berarti Tuhan memang nggak ada suara khusus untuk perkara itu. Tapi kalau memang Tuhan mau dan kamu tidak bisa mendengar, Tuhan akan pakai banyak cara untuk bicara. Anda bisa nangkep. Jadi saya belajar dari pengalaman ini bahwa salah satu bentuk suara Tuhan adalah tidak bicara apa-apa. Sebetulnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tanya Tuhan, aku boleh enggak aku boleh enggak ambil tawaran investasi ini? Kalau Tuhan enggak bicara apa-apa ya berarti Tuhan mau kita enggak ambil gitu kan.
Kalau Tuhan memang mau kamu ambil dan kita tidak mendengar, Tuhan akan pakai banyak cara untuk paksa kita mendengar. Bisa tangkap Bapak Ibu? Karena itu malam ini ayo kita belajar menangkap pimpinan Tuhan. Cari sungguh-sungguh memasuki tahun depan supaya kita berjalan dengan Tuhan. Tempat yang paling aman di dunia ini adalah berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Aman sudah. Tuhan bilang, nak, bikin ini, buat aja. Tuhan bilang, nak, aku mau ini, percaya saja. Kalau Tuhan bilang anakmu akan dapat jodoh, udah percaya aja walaupun belum datang-datang. Kalau Tuhan sudah bilang anakmu akan membangun rumah tangga, udah percayain aja walaupun pasangannya belum tiba di depan mata. Udah. Seperti Petrus, mari kita belajar berkata, Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, aku akan berjalan di dalamnya. Amin. Semangat teman-teman PD Raja Wali. Biarlah 2 bulan ke depan, Oktober, November, Desember, 3 bulan ini, kita akan fokus banyak sembahyang, banyak cari Tuhan, sampai apa? Sampai kita mendapatkan pimpinan Tuhan untuk tahun 2024. Karena kalau kita jalan dengan Tuhan, percayalah semuanya aman. Amin. Kondisi boleh berubah-berubah. Tetapi janji Tuhan, kata Alkitab, ya dan amin, tidak akan gagal. Yuk kita berdoa.